السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Arhamar Rahimin, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang memberikan kenikmatan sebesar-besar kenikmatan, yaitu ilmu tentang agama, bimbingan hidayah. Allah turunkan rasul-rasulnya, Allah utus nabi-nabinya, dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Semua itu untuk membimbing kita agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepadanya dengan setinggi-tinggi syukur. Walhamdulillah ala ni'amihi wa minnatih. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika kita mendapatkan kenikmatan besar, kenikmatan yang agung, yaitu nikmat hidayah ilal Islam, wa nikmatul hidayah ila tauhid, wa nikmatul hidayah ila sunnah, tentunya jangan lupa bahwa di hadapan kita masih ada sekian banyak cobaan dan ujian. Di hadapan kita masih menunggu sekian banyak fitnah-fitnah yang tentunya syaitan haris. Syaitan bersungguh-sungguh ingin menggoda anak Adam seluruhnya. Dan syaitan bersumpah dengan nama Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, kami akan sesatkan mereka seluruhnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka hendaklah kita waspada bahwa di hadapan kita masih ada sekian banyak ujian-ujian. Dan ujian sesuai dengan kadar keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan saddidu wa qaribu al-qasad tablughu. Kata Nabi, saddidu, berlurus-luruslah, berupayalah untuk lurus. Dan dikatakan setelah saddidu, Rasulullah SAW mengingatkan
agar jangan sampai kita melampaui batas. Al-qasd, tablughu. Hendaklah sederhana, kalian akan sampai. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sederhana dengan makna tidak ekstrim. Al-qasd dengan makna tidak melampaui batas. Artinya berjalanlah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Dan jangan karena terlalu semangat kemudian kalian membebani diri kalian dengan beban yang kalian tidak sanggup memikulnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kalian menyiksa diri. Allah tidak menyuruh kalian agar menyusahkan diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi, la tushaddidu. Jangan kalian tasyaddud. La tushaddidu ala anfusikum. Jangan kalian beratkan diri kalian. Fashaddada alaikum. Niscaya Allah akan beratkan atas kalian. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim. Fashaddadallahu alaihim. Ada satu kaum yang memberat-beratkan diri mereka. Akhirnya Allah shaddadu alaihim. Allah shaddada alaihim. Allah beratkan mereka. Dan mereka tidak akan sanggup. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sudah banyak contoh-contoh yang telah lalu. Kaum Nasara yang mereka ghulu dalam ibadah mereka. Ghulu terhadap Nabi mereka. Sampai kemudian mereka memberatkan diri mereka. Warahbaniyatan ibtada'uha. Ma katabnaha alaihim. Mereka mengada-adakan rahbaniyah. yakni kependetaan yang mereka tidak mau hidup bercampur dengan manusia, hanya menjendiri di biara-biaranya, hanya beribadah dan beribadah. Mereka tidak memikirkan dunianya, tidak mau memakan daging, tidak mau menikah, tidak mau segala perkara yang berkait dengan dunia. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini rahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah yang muhdatsah, bid'ah, tidak diajarkan dalam agama Allah. Fa in kunta la budda minhu. Kalau engkau terpaksa ingin menyendiri, maka menyendirilah di tengah malam. Menyendirilah di sepertiga malam terakhir. Wan nasu niyam. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu yang diajarkan dalam sunnah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian dikatakan oleh Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Adapun kami jadikan siang hari untuk kalian cari ma'isha, bersungguh-sungguh menghidupi diri dan keluarga agar kalian tetap bisa beribadah, tetap sehat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda ad-din illa ghalabah. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan disebutkan dalam hadis yang lebih sahih dalam riwayat Bukhari. Nabi menyatakan inna hadha ad-din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa lan yushadda ad-din illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang memberatkan agama ini atas dirinya kecuali pasti akan kalah, enggak akan bisa konsekuen. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita tidak lupa ucapan Rasulullah SAW ketika memperingatkan mereka-mereka yang melempar jumrah, al-qutli, carikan untukku batu-batu kerikil, kata Nabi. Dibawakan batu-batu kerikil seperti biji-biji jagung. Kemudian menyatakan hakadha, mislu hadha, atau mislu hadhihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti ini. Kemudian beliau berkata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa para mutanatti', akan binasa al-mutanatti', akan binasa orang yang melampaui batas berlebih-lebihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kaidah para ulama al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab, bahwa pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya masalah melempar jumrah, jangan dengan batu yang terlalu besar, tetapi kalimat Rasulullah SAW adalah kaidah ammah. Ucapan Rasulullah adalah kaidah umum. Kata Nabi, halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti',
Orang yang tanattu' adalah orang yang melampaui batas dan berlebih-lebihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah berlebih-lebihan dalam melempar jumrah atau berlebih-lebihan dalam sesuatu yang tidak diajarkan, berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang bid'ah, ini ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara yang akan membinasakan, perkara yang akan menyesatkan. An-Nawawi rahimahullah menyatakan halakal mutanatti'un ay al-muta'ammiquna al-mughaluna wal mujawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa yang namanya al-mutanatti'un adalah al-muta'ammiqun, yang berdalam-dalam dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Maka termasuk di dalamnya para ahlul kalam, ahli filsafat yang membahas tentang kaifiyah sifat-sifat Allah. Maka ini ta'ammuq. Ta'ammuq berdalam-dalam pada sesuatu yang tidak disuruh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah. Apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, amanna bihi. Apa yang tidak diberitahukan dalam Quran dan Sunnah, katakan saya tidak tahu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, al-muta'ammiqun. Yang kedua, An-Nawawi menyatakan al-mughalun, orang yang berlebihan. Disuruh 4 rakaat, mereka mengerjakan 7 rakaat. Disuruh 33 kali, mereka membahasnya sampai 70.000 kali. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, ghalun, berlebihan. Bahkan mereka ketika sudah benar-benar lelah, sampai mereka pingsan karena kelelahan, justru mereka anggap bahwa itu adalah mi'raj, naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka berkata telah mencapai puncak kedudukan yang tinggi dalam kewalian. Atau dikatakan telah menyatu dengan Allah. Ila akhiri kalamihim ad-dallah, sampai akhir ucapan mereka yang sesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inna hadzal din yusrun, agama ini mudah. Kerjakan apa yang diperintahkan, jauhkan apa yang dilarang, kemudian istiqomahlah. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh al-Imam Ibn Baz, yakni Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, menasihati kita seluruhnya kaum muslimin. Al-wajib 'alal mu'min wal mu'minah idza manna Allahu 'alaihi bil istiqamah an yuhafidh 'alaiha. Wajib, yang wajib bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau dia sudah diberikan oleh Allah istiqamah di atas agama ini, maka hendaklah yuhafidh 'alaiha, hendaklah menjaganya sungguh-sungguh. Dan diperintahkan an yuhafidh wa an la yushaddid 'ala nafsih, hendaklah jaga agamamu dan hendaklah jangan melampaui batas dalam agamamu. Wa an yashabal akhyar, dan bertemanlah dengan orang-orang baik, menjauhlah dari orang-orang jelek. Fal mu'min ma'murun bisabati 'alal haqqi wal hadar minal ghulu. Seorang mukmin diperintahkan untuk kokoh di atas hak, di atas kebenaran, dan berhati-hati dari sikap ghulu wal jafa. Fala yaghlu wa yabtaji' wa yushaddid, maka jangan berlebih-lebihan dan jangan mengada-ngada dan jangan pula memberatkan diri dan jangan sebaliknya. Wala yajfu wala yuqassir, jangan engkau berlalai-lalai atau menggampangkan agama. Jangan pula engkau menyia-nyiakan agama dan kemudian mengerjakan kemaksiatan dengan berani, dengan tidak ada rasa takut pada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Syekh bin Baz selanjutnya, walakin baina dzalik, hendaklah engkau bersikap di antara keduanya, la ghulwa wala jafaa, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan, tidak ekstrim, tidak menyia-nyiakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang selamat adalah orang yang terbimbing di atas sunnah dan istiqamah di atas sunnah, tidak menambah-nambahnya, tidak mengurang-kuranginya, dan kemudian istiqamah alaiha. Nasallahu ta'ala as-sabat wal hidayah
من الله تعالى ونسأل الله تعالى يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk ghulu adalah berlebih-lebihan dalam memuji, dan termasuk ghulu adalah berlebih-lebihan dalam mencerca. Ikhwani fillah azakumullah, memuji dengan ilmu, dan mencerca juga mencerca dengan ilmu. Sebatas apa yang mereka berbahaya kita katakan bahwa mereka dal, mereka mubtadi'. Tidak lebih. Tidak kemudian memakai ucapan-ucapan yang mengandung makna kekafiran atau dengan lafaz kafir. Hati-hati. Betapa banyak kelompok-kelompok sesat karena ekstrim, karena melampaui batas dan berlebihan. Akhirnya mencerca kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Sebaliknya, mereka yang memuji tanpa ilmu, kadang memuji berlebihan, menyanjungnya berlebihan, sampai kemudian memberikan gelar-gelar ketuhanan. Ikhwani fillah azakumullah, berapa banyak orang menyatakan pujiannya kepada Rasulullah, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya benar beliau adalah seorang yang terpuji, bahkan namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dipuji dan yang terpuji. Tetapi apakah boleh kita menyatakan bahwa Rasulullah adalah yang menciptakan alam semesta? Apakah boleh kita menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah mujibu da'awat, yang mengabulkan doa, atau menyatakan antas samad antal mu'tamad, engkau adalah tempat bergantung, adalah engkau tempat bersandar. Khud biyadi ya ghaiz aghithni, gapailah tanganku, tolonglah aku istighatsah kepadamu. Kalimat-kalimat ini barakallahu fikum sepantasnya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Rasulullah SAW, tidak kepada siapapun, apalagi yang bukan Rasul, apalagi hanya kedudukannya sebagai wali yang tentunya di bawah Nabi. Tetapi mereka angkat, mereka puji sampai berkata bahwa dia adalah kutub, pasak. Kalau tidak ada mereka akan goyang bumi ini. Ikhwani fiddina azakumullah, apa maknanya? Atau kalimat bahwa mereka akan hidup terus menerus, dan kalian bisa berhubungan dengannya, bisa meminta kepadanya, bisa berdoa kepadanya. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Jangan memuji berlebihan barakallahu fikum. Tidak Rasulullah, tidak pula para aulia. Jangan berlebihan. Tidak pula para ulama, tidak pula para ustaz, tidak pula para da'i, apalagi para politikus. Jangan berlebihan. Engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan-ucapanmu seluruhnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap di mulut ini satu lafaz, satu kalimat, kecuali ada raqib, ada atid, ada malaikat-malaikat yang mencatatnya, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap kalimat itu remeh, enggak ada apa-apanya. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa,
ternyata dia tersungkur dalam neraka jahanam sejarak 7 musim. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujilah Rasulullah SAW dengan apa yang diajarkan. Qulu abdallahi wa rasuluh. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Al-ma'sum, khairul anbiya, as-sadiqul masduq. Semuanya diriwayatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian gitulah kita menyatakan tentang para sahabat. Disebutkan dengan khairun nas. Khairun nas atau khairu ummatin ukhrijat lin nas. Diriwayatkan dalam ayat dan hadis. Generasi pertama, generasi yang mulia. Al-qurun al-mufaddalah. Tapi jangan kita mengatakan bahwa mereka maksum. Mereka tidak maksum. Demikian pula yang di bawahnya para imam, para ulama. Kita katakan al-alim, al-allamah, al-imam, rahimahumullah. Kita ucapkan bahwa mereka ahlul ilm, al-ulama, atau dikatakan habrul ummah. Sebagaimana ulama dari kalangan para sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikatakan habrul ummah, tintanya umat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jangan berlebihan. Tidak ada seorang ulama pun yang maksum. Demikian pula barakallahu fikum termasuk al-qasad tidak ekstrim adalah hendaklah kita tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tidak mudah menyatakan mubtadi'un dhal, tidak mudah menyatakan halal darahnya, dan tidak kemudian menumpahkan darah mereka kaum muslimin. Walaupun mungkin kita benci karena mereka benar-benar dhal, benar-benar sesat. Kita benci dan kita katakan sebagaimana apa adanya, dhal, dengan bukti dan hujjah. Tetapi apakah kita perangi mereka? Jangan. Jangan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, khawarij wa humul khawarij. Kama ta'rifun. Kalian tahu bagaimana kejamnya dan jahatnya khawarij, membunuh kaum muslimin, mengepung rumah Utsman, menghalangi air dari Utsman, melecehkan seorang istri dari istri Rasulullah SAW. Baik. Apakah Utsman menyatakan perangi mereka? Tidak. Kata Utsman, aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang akhirnya menjadi sebab tertumpah darah kaum muslimin dan sesama mereka. Adapun di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sudah semakin jelas siapa mereka. Dengan ciri-cirinya yang semakin gamblang, maka Ali menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau adraknahum laqatalnahum." Kalau kau kutemui mereka, aku akan perangi mereka. Tokoh mereka adalah di Sudayya. Di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi saya yakin mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Perangi mereka. Ali bin Abi Thalib seorang khalifah, Amirul Mukminin. Dia punya hak untuk memerintahkan pasukannya untuk memerangi mereka, para pengacau-pengacau keamanan, GPK. Maka diperangi. Setelah mereka kalah, kata Ali bin Abi Thalib, cari orang-orang yang dilihat atau yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ditemukan persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tokoh mereka di Sudayya dalam keadaan memiliki daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Alhamdulillah, kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak salah memerangi satu kaum. Artinya memerangi mereka dengan hujjah, dengan dalil dan tepat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita sabar menghadapi kezaliman penguasa. Hendaklah kita sabar menghadapi kecurangan para penguasa. Hendaklah kita sabar menghadapi kedoliman para penguasa. Dan hendaklah kita jangan seperti Khawarij, menghalalkan darah mereka dan kemudian mengkafirkan mereka dan kemudian memerangi mereka. Nasallahu salamul afiyah. Ikhwani fillah, azakumullah. Mereka yang dikatakan ahlul ahwa, barakallahu fikum, para ulama masih menahan tangan mereka, menahan diri mereka.
Tidak kemudian menginstruksikan untuk memerangi mereka. Cukup dan menyatakan tahdzir, hati-hati dari mereka. Titik. Apalagi urusannya urusan dunia. Apalagi urusannya adalah hura-hura demokrasi yang bid'ah. Jangan sampai menyebabkan kita menghalalkan darah kaum muslimin. Jangan sampai kita menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin. Atau memusuhi kaum muslimin. Atau memecahkan hubungan antar kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamu alaikum wal hidayah wa rahmah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.